Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman melalui Gemar Online GSJA Penil Surabaya dan juga GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Pada hari ini Kamis 26 Desember 2024 bersama saya Supriyadi. Mari kita bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan, belajar firman Tuhan di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 67 ayat yang kedua sampai 8. Mari Bapak Ibu kita baca. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Allah menyinari kita dengan wajahnya. Ayat yang ketiga, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. 7. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberkati Tuhan tentang berkat-berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pemazmur dalam ayat di atas mengingatkan kepada umat Israel bahwa hasil tanah yang mereka terima harus kita syukuri. Bukan orang Israel saja, kita harus bersyukur dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita dan juga panggilan hidup kita menjadi kesaksian bagi bangsa atau saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagian besar orang berharap hidupnya diberkati oleh Tuhan. Siapapun ya, kita memang sangat berterima kasih. Kita diberi berkat yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil, diselamatkan, diberkati oleh Allah supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi bangsa, bagi rekan saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada 4 pelajaran penting yang hendak disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Pertama, berkat sumbernya dari Allah. Itu sebabnya ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal itu ingin ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam hidup kita. Sumber berkat itu tidak ada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia ini untuk memberkati berkat kepada kita. Pemazmur menegaskan bahwa sumber berkat dalam hidup kita hanya satu, yaitu dari Allah. Setiap kehidupan kita berkat dari Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, mintalah berkat itu kepada Allah. Bagian firman Tuhan ini menyatakan dengan jelas bahwa pemazmur meminta berkat kepada Allah bagi hidupnya. Karena dia tahu bahwa Allah itu sumber berkat. Oleh karena itu menjadi salah kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu sumber
berkat sumber pertolongan dan sumber kasih. Tetapi kita meminta berkat kepada pihak lain. Perbuatan tersebut dalam pandangan Allah merupakan perbuatan dosa. Itu yang dimaksud, kita tidak boleh meminta suatu berkat dari roh-roh jahat, ya, roh-roh kegelapan. Mintalah berkat dari Tuhan. Yang ketiga, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita anak-anak Tuhan, puji Tuhan, kita selalu diberkati. Percaya. Bagian firman Allah menunjukkan bahwa Allah memberkati umatnya. Kita mengetahui bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita. Dan ketika kita meminta berkat dari Dia, maka Allah sendiri pasti memberkati kita. Pengharapan kita hanya pada Tuhan. Cuma kita harus selalu melakukan jangan diam menunggu berkat. Yang ketiga, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, siapapun di sekitar kita. Pemazmur menegaskan bahwa ketika mereka diberkati oleh Allah, maka mereka tidak menikmati berkat itu hanya untuk diri sendiri, melainkan mereka membagi berkat itu kepada orang lain, kepada suku lain, kepada bangsa-bangsa lain. Seperti kita kalau diberi berkat, jangan untuk kita diri sendiri. Kita harus menjadi berkat bagi saudara siapapun di sekitar kita. Dan mereka pun, pemazmur mengatakan, dan mereka pun akan mengenal Tuhan yang sesungguhnya, dan Tuhan dipermuliakan bagi setiap bangsa. Dan mereka pun akan mengenal Tuhan yang sesungguhnya, dan Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan baik dari hal material maupun dalam hal rohani adalah hal yang harus kita syukuri. Hal ini biar menjadi contoh setiap kita, saudara-saudara kita. Jika kita sadar bahwa kita hidup oleh kasih karunia Allah, yaitu semua yang kita miliki berasal dari Allah dan milik Allah, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita pasti bisa menyatakan kasih kita kepada sesama melalui ucapan syukur dan kesaksian yang disertai dengan tindakan, melakukan untuk menggunakan berkat yang kita terima dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka kita sesungguhnya sedang menabur. Kalau kita sudah mendapat berkat, kita harus selalu menabur atau menanam benih kepada sesama, dan pada waktunya kita akan menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Demikian gemar pada pagi ini, biarlah kita selalu menjadi berkat bagi siapapun, menjadi contoh. Inilah gemar pagi ini, itu yang bisa sampaikan. Biarlah kita semuanya menjadi berkat. Sebelum saya akhiri gemar pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas renungan pagi ini ya Tuhan. Jadikan kami menjadi contoh untuk menjadi berkat bagi siapapun, saudara-saudara pun yang membutuhkan uluran tangan dari kami dan juga saudara kami, terlebih dari Engkau ya Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau pasti sediakan ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang maha adil, Engkau maha pengasih ya Tuhan. Engkau selalu memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.